Halo dan selamat pagi sahabat UB Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa Indonesia adalah negara yang sangat beragam suku dan bahasanya. Bahkan menurut data yang kami kutip dari Badan Bahasa Kemendikbud, ada 718 bahasa daerah di seluruh Indonesia. Sungguh luar biasa, bukan? Meski tentu bukanlah hal yang mudah untuk bisa mempertahankan bahasa daerah sebanyak itu. Dan narasumber kami kali ini adalah salah satu pegiat budaya yang dalam kegiatannya selalu berusaha untuk memelihara bahasa daerah tersebut. Lebih tepatnya, bahasa Using dari Banyuwangi. Nah, sahabat UB Indonesia, lalu siapakah sosok yang kami maksud? Dan seperti apakah kegiatan-kegiatan yang beliau lakukan? Mari kita simak liputannya berikut ini. Kesulitannya di situ. Untuk sekedar ngobrol, oke. Tapi ketika dalam bahasa tulis, karena kan ada sastranya, nah itu yang kesulitan. Makanya sandingannya untuk nulis bahasa itu tadi ada. Sun tau krungu gendinge mbak ring pucuke bengi hang sintru. Atine sun dikujang-kujang ambil sinau kanggo sang mituruti. Terus emak menang, isun cengang, emak makin menang. Ambil itu. Oke, terima kasih teman-teman. Saya tunggu karya-karya teman-teman semua. Mudah-mudahan setelah ini inisiasi kegiatan ini melahirkan banyak buku, utamanya yang berbahasa Using, supaya sastra Using kita itu semakin kaya. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak melaku merene mau isun ditakoni kancane isun. Ono acara tangan. Paran literasi pelatihan bahasa Using nang Papring. Bahasa Using kan dipelajari. Nyamuk pemikiran ben wis digujari kancane isun. Tahun 1900-an, ya saiki tahun 2200. Jadi buru 124 tahun. Istilah Using itu begini ngono. Begini itu aran sapa? Aran wong Belandangan. Dan sahabat UB Indonesia, bertempat di Kebun Anthurium Jasmine yang berada di Jalan Letkol Istiqlah nomor 63D, Kecamatan Giri Banyuwangi. Saat ini sudah bergabung dengan kita semua sosok narasumber kita, yaitu Bapak Antariksawan Yusuf, atau yang biasa akrabnya dipanggil dengan nama panggilan Kang Aang.
Betul ya Pak? Betul, selamat Jadi di podcast ini saya juga minta izin untuk memanggil dengan Kang Aang ya Pak? Betul. Baik Kang Aang, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu latar belakang dan keseharian Kang Aang ini seperti apa, biar kami semua bisa tahu lebih jelas sosok narasumber OB Indonesia ini siapa sih, begitu Kang Aang. Silakan Kang. Ya, saya lahir di Banyuwangi, kemudian sampai mengikuti jenjang pendidikan SMA Baik. di Banyuwangi, kemudian kuliah di Bali, kemudian pindah ke Jakarta sampai sekarang gitu. Oke. Domisili berarti sekarang Domisili di Tangerang Selatan, sebelah selatannya Jakarta, Oke. Jakarta Coret. sudah lama tinggal di Jakarta? Sudah dari lulus kuliah itu tahun 90. Baik. Tahun 90, begitu saya lulus dipanggil oleh majalah Jakarta Baik. sebagai reporter, kemudian saya pindah kerja menjadi reporter di kantor berita Perancis AFP. Baik. Kemudian dapat beasiswa ke Eropa dari European Union. Saya belajar di Belanda 3 bulan dan di Jerman 6 bulan, magang di televisi karena belajar television journalism. Baik. Terus balik dari sana saya masuk ke SCTV. Baik. Dari SCTV pindah ke LaTV waktu itu. Ya, masih ada La TV. Iya, kemudian LaTV dibeli oleh Pak Abu Rizal Bakri, dijadiin TV One TV One. sampai saya pensiun tahun 2022 kemarin. Baru 2022 kemarin 2022. pensiun dari TV One. Iya. Tuh, sahabat Indonesia, rupanya narasumber kita kali ini tidak saja sebagai sosok asli warga Banyuwangi, namun beliau ini juga rupanya sudah melanglang buana kemana-mana. Dan sejak tahun 90 sudah meninggalkan Banyuwangi ya Pak? Betul. Tapi dari pembicaraan kami sebelumnya, beliau ini juga menyampaikan, tapi hati dan perasaannya itu tidak bisa melupakan kota Banyuwangi. Betul. Ya? Makanya beliau ini masih sering bolak-balik Jakarta Benar. Banyuwangi. Benar. Untuk melepaskan rindu. Bukan, kebetulan saya punya saya menjadi ketua umum paguyuban. Baik. Namanya Sengker Kuwung Belambangan. Baik. Kita dulu dirikan bersama orang-orang yang punya visi yang sama gitu. Baik. Terutama mengenai pelestarian bahasa Osing. Baik. Jadi paguyuban ini membikin kegiatan Baik. yang berhubungan dengan bahasa Osing. Misalnya kita bikin pelatihan setahun bisa 2-3 kali. Baik. Kemudian kita membuat lomba Baik. cerpen berbahasa Osing. Kemudian hasilnya kita pilih yang juaranya dan yang terbaik. Oke. Gitu untuk kita jadiin buku. Kita bikin seminar-seminar, Baik. kita terbitkan buku-buku, ada buku sejarah, buku kumpulan kolom, buku kumpulan puisi, Baik. buku cerita anak-anak, Baik. buku seperti ini, buku Baik. cerita bergambar anak-anak Baik. untuk pengayaan anak-anak di sekolah. Kita juga menjadi semacam partner lah dengan Balai Bahasa Surabaya untuk mengisi majalah satu-satunya nih di dunia, majalah berbahasa Osing yang diterbitkan oleh Balai Bahasa Jawa Timur, namanya Lontar Osing. Lontar Osing. Lontar Osing. Baik. Baik. Walaupun hanya 6 bulan sekali, tetapi itu sampai saat ini media cetak yang masih terbit yang menggunakan bahasa Osing sebagai bahasa pengantarnya. Tentunya gitu. itu sangat luar biasa. Iya. Dan apa nama komunitasnya tadi, Kang? Sengker Kuwung Belambangan. Sengker Kuwung Belambangan. Rupanya berisi para pemerhati dan pelestari bahasa Osing khususnya ya. Dan keterlibatan Akang di komunitas itulah yang rupanya
membuat Kang Aang ini sering bolak-balik Jakarta Banyuwangi ya. Betul. Luar biasa. Dan ke Surabaya karena diminta oleh Balai Bahasa, misalnya di sana ada program revitalisasi, master-masternya yang dari sini diundang ke Surabaya. Kemudian saya jadi narasumber bagaimana menulis cerita anak-anak misalnya gitu. Jadi banyak Surabaya dan Banyuwangi terutama. Revitalisasi yang dilaksanakan 2 tahun terakhir ini oleh Balai Bahasa Surabaya, oleh Badan Bahasa sebenarnya Jakarta di Banyuwangi, itu melibatkan seluruh guru-guru di 25 kecamatan yang ada di Banyuwangi gitu. Luar biasa. Jadi mereka diajarin misalnya tentang tata bahasanya, tentang bagaimana menulis cerpen, bagaimana menulis puisi, bagaimana berpidato, bagaimana melawak, memakai bahasa Osing. Semua ada 7 mata pelajaran yang mereka ajarkan ke murid-murid mereka. Baik. Sebagai bagian dari bahasa yang hidup ini. Baik. Sehingga murid-muridnya bisa belajar dari gurunya, dan mereka ini diundang pertama ke Surabaya, kemudian ke Jakarta dalam rangka festival Tunas Bahasa gitu. Luar biasa sekali Kang Aang. Dan kesibukan-kesibukan seperti itu yang rupanya mengisi hari-hari Kang Aang ya sekarang. Betul. Ya. Baik. Lalu begini, kalau ketertarikan Kang Aang sendiri dengan bahasa Osing itu sejak kapan sih dimulai? Dan ada cerita apa di balik itu? Kenapa bahasa Osing? Silakan. Ya, saya merasa sebagai orang Osing Tulen. Baik. Misalnya cucu saya, mungkin orang Banyuwangi tidak lagi menggunakan sapaan Anang Adon untuk kakek neneknya. Baik. Saya membiasakan cucu saya memanggil saya Anang Adon. Saya orang Banyuwangi, saya orang Osing. Walaupun secara biologis orang tua saya bukan orang asli Osing, bukan asli orang Banyuwangi. Tapi saya lahir di lingkungan Osing, saya besar di lingkungan Osing sampai SMA, saya berbahasa Osing gitu. Baik. Baik. Kemudian setelah saya kuliah, saya mengambil jurusan bahasa Inggris, saya belajar bahasa. Saya ketemu Pak Hasan Ali yang saat itu menyusun Kamus Bahasa Osing. Pak Hasan Ali ini ayahnya penyanyi Emilia Contessa, Baik. kakeknya Denada. Denada penyanyi itu. Denada ya kan? penyanyi rap, Denada Nasution. Tentunya juga pemirsa Indonesia mengenalnya, khususnya warga Banyuwangi. Iya. Jadi di situ saya sering mewawancarai Pak Hasan Ali, Baik. terutama untuk artikel-artikel yang saya bikin, terutama mengenai Banyuwangi. Karena beliau satu-satunya yang saat itu menulis Kamus Bahasa Osing. Beliau satu-satunya yang menulis Kamus Bahasa Osing, tetapi pengetahuan beliau tidak terbatas hanya kepada bahasa Osing. Baik, gitu. baik. Jadi saya juga bertanya hal-hal lain. Ada cerita menarik yang saya dengar dari Pak Andang justru. Baik. Yang cerita itu Pak Andang waktu saya datang ke rumahnya. Pak Hasan Ali ini rupanya menulis, beliau Pak Hasan Ali ini kan orang Pemda, Baik. pernah jadi juga anggota DPRD gitu. Beliau berkeluh kesah kepada Pak Andang itu, enak rikondang kadung wis mati akeh yang diwarisaan, umpamane lagu-lagune wis setiap tahun Pak Andang itu ada lagunya yang di recycle, maksudnya Baik. dihidupkan kembali karena memang lagu-lagunya abadi istilahnya. Baik. Lah isun parandang gitu. Akhirnya Pak Hasan ini atas desakan istilahnya dosen saya yang dari Udayana itu Pak Suparman Heru Santoso yang desertasinya di Universitas Indonesia,
bahasa Osing di Kabupaten Banyuwangi, Baik. lulus tahun 87, melakukan pendekatan kepada bahasa Osing secara lebih ilmiah lah gitu. Beliau menulis tata cara ejaan bahasa Osing misalnya yang disempurnakan, kemudian menulis tentang morfologi bahasa Osing. Kemudian yang fenomenal ya menulis Kamus Osing Indonesia ini gitu. Tahun 2002, walaupun yang sedihnya tidak pernah diperbarui lah gitu. Tidak pernah diperbarui lagi. Kamus itu mestinya minimal yang ideal tiap 2 tahun dimasukkan kata-kata entry lema yang baru. Baik. Supaya memperkaya kamus yang ada. Baik. Kamusnya Pak Hasan ini hanya kurang lebih 24.000 lema. Hanya 3 dialek, kota, sebelah barat kota dan sekitar Rogo Jambi. Baik. Sementara di Banyuwangi ini sebenarnya masih banyak dialek-dialek yang belum tercatat di kamus itu gitu. Baik. Kemudian saya mencoba memperbaiki dalam hal aksesnya, karena teknologi saya masukkan menjadi versi Android gitu. Baik. Jadi versi Android, kemudian yang tadinya naskah aslinya Osing Indonesia bisa menjadi Osing Indonesia Osing gitu. Baik. Dan lebih banyak bisa diakses oleh masyarakat. Baik. Saya berterima kasih kepada Ibu Emilia Kontesa yang sudah memberi izin kepada saya untuk membuat versi Androidnya gitu. Tahun berapa itu, Pak? Saya bikin tahun 2018. Baik. Bersamaan dengan meluncurnya portal belambangan.com yang dibikin oleh Sengkerkung Belambangan gitu. Baik. Tahun 2018 ya. Ya. Nah, kemudian Pak Hasan Ali ini melihat saya sebagai anak Banyuwangi yang banyak menulis. Kemudian saya pindah ke Jakarta tahun 90 dan Pak Hasan Ali masih banyak berhubungan. Saya setiap kali pulang juga ke rumah beliau. Beliau bahkan menitipkan sejarah Banyuwangi yang beliau gali sendiri, tidak berdasarkan babat gitu, karena beliau kurang percaya keilmiahan babat gitu. Babat itu bisa jadi subjektif dari penulisnya. Baik. Sementara Pak Hasan Ali menggali sejarah itu dari misalnya register catatan harian kompeni Belanda gitu, yang Pak Hasan Ali lebih percaya otentitasnya, walaupun mungkin ada dari sudut pandang Belanda. Baik. Tetapi itu lebih secara ilmiah lebih bisa dipertanggungjawabkan gitu. Sampai ketemu kenapa hari lahir Banyuwangi itu tanggal 18 Desember gitu. Baik. Yaitu karena Joko Bati dan kawan-kawan itu dapat mengalahkan pasukan Belanda. Belanda mengalami kekalahan yang sangat besar, paling besar dari Belanda menjejakkan kakinya di Indonesia sampai saat itu gitu. Baik. Perwira-perwira Belanda yang dari kompeni elit namanya Dragonders yang basisnya di Semarang itu banyak yang mati di pertarungan yang ada di Bayu gitu. Walaupun belakangan kita kalah, tetapi kita menuliskan sejarah yang bahkan ditulis orang Belanda menghabiskan peperangan setara 8 ton emas. Itu yang nulis Belanda. Baik. Bukan Pak Hasan Ali gitu. Baik. Yang kemudian dikutip oleh Pak Hasan Ali. Nah, Pak Hasan Ali kemudian menulis versi sejarahnya dan meminta saya membawa dokumennya ketemu tim penulis sejarah nasional Indonesia yang dipimpin Ibu Dr. Nina Lubis dari UNPAD. Saya temuin, tetapi rupanya belum bisa masuk di buku sejarah nasional Indonesia yang baru, tapi paling tidak kita udah berusaha. Dan Pak Hasan Ali punya satu wakas ya, punya pesan yang saya
take it personally gitu. Baik. Saya jadikan itu wasiat pribadi, yaitu banyak-banyaklah menulis dalam bahasa Osing. Karena pada saat itu Pak Hasan Ali baru menulis ejaan yang disempurnakan, yang udah ditata. Sebelumnya tidak banyak tulisan beraksara Latin tentang bahasa Osing. Tidak tercatat dengan baik. Sudah ada 1-2, tapi belum ada pedoman ejaannya. Jadi mereka ngawur aja berdasarkan pengetahuan mereka masing-masing gitu. Jadi setelah Pak Hasan Ali membuat ejaan itu, nah itulah yang kemudian saya ikuti, yang saya gunakan sebagai acuan untuk menulis buku-buku lebih dari 30 sekarang yang diterbitkan oleh Sengker Kuwung Blambangan. Sebenarnya pertama kali saya menulis novel Dwibahasa Osing Indonesia Osing, judulnya ini Nawi BKL Ina. Ini saya tulis dengan Hani Zetnur, diterbitkan oleh Republika. Saya kira ini pertama kali novel berbahasa Osing yang terbit secara nasional gitu. Luar biasa. Kemudian setelah itu saya pada saat peluncurannya saya membuat lomba menulis cerpen berbahasa Osing. Nah, dari lomba pertama tahun 2013 itu setiap tahun saya bikin sampai tahun 2023 kemarin. Dan hasilnya setiap tahun saya terbitkan menjadi buku. Seperti cerpen terbaik Kompas lah gitu. Setiap tahun kalau Kompas mengadakan cerpen yang dia muat setiap hari Minggu, Kompas dipilih yang terbaik. Kemudian yang ada nominasinya gitu. Nah, tapi Kompas tidak melakukan lomba menulis cerpen. Sengker Kuwung membuat lomba menulis cerpen. Biasa tuh, ada komunitas Sengker Kuwung Banyuwangi itu. Blambangan. Sengker Kuwung Blambangan nih. Iya. Yang harus mendapatkan apresiasi luar biasa dari kita semua, khususnya warga Banyuwangi, karena beliau-beliau ini yang terlibat dalam melestarikan bahasa Osing dengan kegiatan-kegiatan seperti itu ya, betul, kan? Betul. Dan rupanya kalau bisa kami garis bawahi, rupanya jadi wasiat dari Pak Hasan Ali itu yang membuat Kang Aang ini secara pribadi ya. Karena teman-teman yang ada di Sengker Kuwung Blambangan itu ada yang guru, ada yang pegawai swasta, ada yang sekedar ibu rumah tangga, ada yang macam-macam, latar belakang macam-macam dengan interestnya macam-macam, tetapi mereka punya satu keinginan untuk Pak Hasan Ali ingin bahasa Osing itu hidup sebagai bahasa yang normal seperti bahasa lain. Misalnya bahasa Osing bisa untuk menulis tulisan ilmiah. Bahasa Osing bisa untuk menerjemahkan novel-novel asing. Bahasa Osing bisa untuk menulis puisi. Bahasa Osing bisa untuk pengantar di kantor, di sekolah gitu. Jadi bahasa Osing hidup sebagai bahasa yang normal, sebagai bahasa gitu. Dan itu saya berterima kasih kepada Badan Bahasa dan Balai Bahasa karena memilih 7 mata ajar seperti tadi pidato, menulis cerpen, menulis puisi, dongeng, kemudian melawak, stand up komedi. Itu diajarkan semua ke guru-guru bahasa Osing supaya nantinya ditularkan ke murid-murid. Nah, ini bahasa yang hidup ya. Tidak hanya sekedar ada ejaannya aja, tetapi nah gini, pada saat dulu saya memulai tahun 2013, anak-anak yang belajar bahasa Osing itu tidak punya materi pengayaan. Di luar kelas ini mereka tidak ketemu materi bahasa Osing di luar buku
pelajarannya di sekolah. Baik. Nah, dengan adanya buku cerpen bahasa osing, buku pengayaan bahasa pelajaran bahasa daerah, isun demen bahasa osing, itu jadi mereka punya materi Baik. bagaimana sih bahasa itu digunakan dalam Baik. kesehariannya. Diimplementasikan. Diimplementasikannya gimana? Baik. Sekarang saya menemukan mainan baru berupa teknologi AI, sehingga saya bisa membuat cerita Baik. lewat channel YouTube menggunakan artificial intelligence. Di situ ada editornya yang canggih, bisa pakai musik yang udah tersedia sehingga ceritanya bisa tampil utuh gitu. Baik. Dalam bentuk channel namanya TV Bain. Di situ Bain. TV Bain. Di situ anak-anak yang ingin mendengarkan cerita dongeng bahasa osing ada di situ gitu. Ada di situ semua ya. Jadi jangan lupa tuh akan TV tertera Bain. pada layar Ya. TV Bain. TV Bain. Oke. Saya tahun 2003 dan 2004 saya bikin cerita anak-anak di sini. Bergambar, cerita anak-anak bergambar. Saya butuh satu buku kira-kira 4-5 bulan dari menulis ceritanya, menghubungi pembuat ilustratornya, kita diskusi gambarnya mesti begini, oh ini kurang begini, ini begini. Untuk effort yang luar Untuk biasa. effort 4-5 bulan baru dicetak, kemudian di proofread, kemudian baru bisa sampai dilempar ke pasar, ya kan. Usaha yang dilakukannya sangat banyak gitu. Baik. Sekarang dengan teknologi saya bisa bikin cerita sampai tayang di YouTube mungkin 3-4 jam selesai gitu. Dan itu semua bisa dilihat nanti di Di TV Bain, dongeng TV. bahasa osing. dongeng bahasa osing. Jangan Iya. lupa ya. Baik, Kang Aang. Lalu selanjutnya begini. Ini karena tadi sempat singgung-singgung juga buku-buku yang pernah diciptakan oleh Kang Aang ini. Sekarang kita bahas itu ya. Boleh. Terkait buku-buku ini ada banyak sekali rupanya karya-karya dari Kang Aang ya. Terkait bahasa osing, mungkin bisa dijelaskan kepada kami semua, Kang, buku apa saja sih yang selama ini karya-karya Kang Aang ini yang sudah berbentuk buku utamanya. Iya. Mungkin bisa disampaikan kepada kami semua, silakan. Perlu diketahui Sengkar Kuwung Blambangan ini juga sebagai penerbit buku. Oke. Tetapi kita menerbitkan hanya buku berbahasa osing Baik, atau dwibahasa osing Indonesia. baik, Novel-novel yang kita terbitkan misalnya ada Agul-Agul Blambangan, ada Niti Nagari Bolo Abangan, ada Wong Agung Wilis misalnya, autobiografi, semua dwibahasa. Naskahnya bisa jadi berbahasa Indonesia, kemudian kita terjemahkan ke dalam bahasa osing. baik. Karena apa? Karena Sengkar Kuwung Blambangan yang nerbitin. Kalau hanya berbahasa Indonesia, kita nggak mau. Oke. Harus ada bahasa Karena Indonesianya. tujuannya sendiri untuk melestarikan bahasa osing kok. Betul. Kemudian dan ini bukan buku ini lebih dari 30 buku ini bukan tulisan saya pribadi. Baik. Saya hanya nulis beberapa judul. Yang lain itu ada kumpulan cerpen yang penulisnya lebih dari 20 orang satu buku. Antologi ya. Kemudian ada kumpulan artikel berbahasa osing. Ada kumpulan puisi berbahasa osing. Ada buku sejarah bahasa osing. Maaf, satu-satunya yang tidak berbahasa osing itu buku sejarah. Ada sejarah namanya Suluh Blambangan II. Itu kita agak ragu-ragu menerjemahkan naskah ilmiah ini gitu. Baik. Ya. Karena sasarannya kalau ngomongin sejarah tentunya tidak hanya diperuntukkan bagi warga Blambangan atau Betul. Banyuwangi tentunya kan. Betul, iya. Kalau sejarah kita ngomongin lebih kepada masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Iya, Ya. tetapi memang pertanggungjawabannya juga lebih
lebih berat ya, lebih berat. Yang novel biografi misalnya ini Wong Agung Willis, Baik. naskah aslinya bahasa Indonesia. Baik. Kita terjemahkan ke dalam bahasa Osing karena ya salah-salah dikit kurang lebih lah ini namanya cerita rekaan ya. Jadi kita berani gitu. Jadi bisa disimpulkan Kang Aang ini sudah pernah terlibat setidaknya dalam pembuatan 30 buku, di mana 30 buku itu macam-macam jenisnya. Ada buku-buku cerita anak-anak, ada terkait sejarah, juga terkait apalagi Kumpulan cerpen, kumpulan puisi. cerpen, puisi, dan segala macam, sahabat UP Indonesia. Yang dimana tujuan dari keterlibatan beliau ini tentunya mengerucut ke satu tujuan ya, demi melestarikan Bahasa Osing. Begitu ya, Kang? Iya. Dan Tulis terutama. terutama Bahasa tulis. bagaimana menulis bahasa Osing secara benar, Betul. baik dan benar. Betul. Dan ini yang tidak lupa, ini yang harus juga disampaikan ini, Kang. Nah, meskipun ini bentuknya kecil, sahabat UP Indonesia, tapi sangat menarik sekali bagaimana beliau ini sampai punya ide dengan beberapa teman tentunya ya, yang terlibat di komunitas Sengker Kowong Blambangan. Sengker Kowong Blambangan, untuk membuat anak-anak ini tertarik dengan bahasa Osing. Beliau sampai menerbitkan ini nih, mainan kuartet yang temanya semua tentunya terkait dengan Banyuwangi. Banyuwangi, bumi Blambangan. Wah, luar biasa sekali. Dan ini pertanyaan kami berikutnya begini nih, Kang. Buku-buku ini tadi, Sebentar, maaf saya potong. Baik. Cerita tentang kuartet Baik. ini jadi tidak sekedar permainan, Baik. karena anak-anak belajar juga kekayaan yang dipunyai oleh Blambangan. Baik. Misalnya ada tempat wisatanya apa, kota kerajaannya dulu di mana saja, Baik. makanannya apa saja, binatangnya apa saja, gedung bersejarahnya apa saja, sayurannya apa saja, tujuan wisatanya di mana saja, upacara adatnya apa saja, kemudian kaya sekali. keseniannya apa aja. Jadi secara dari permainan mereka mengenal kekayaan yang mereka punyai, sambil mereka mengucapkannya dengan membaca yang dengan benar gitu. baik, baik. Jadi perlu juga mereka belajar membaca dan mengucapkannya gitu. Upaya yang luar biasa, bukan? Luar biasa. Dan Kang, terkait buku-buku lalu kartu kuartet ini kalau diantara pemirsa UB Indonesia ini yang ingin mendapatkan buku-buku karya-karya dari Akang, juga teman-teman dari Sengker Kowong Blambangan tadi, itu gimana untuk mendapatkan buku? Kalau di Banyuwangi kita titipkan di toko buku Timur Bersaudara, sebelah utaranya Baik. Perliman. Baik, Atau sebagian ada juga yang biasanya berhubungan langsung, karena di Sengker Kowong Blambangan itu di portalnya, di situ saya pajang juga katalog buku-buku apa aja yang kita terbitkan. Jadi mereka langsung menghubungi lewat WA ke saya gitu. seperti itu ya. Jadi bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait buku-buku yang sudah pernah diterbitkan oleh komunitas Sengker Kowong Blambangan ini, nanti bisa menuju ke Kalau mau langsung bisa ke toko buku Timur Bersaudara, atau pakai WA nanti dicantumin di baik sini. dengan nomor yang tertera pada layar. Seperti itu ya. Baik. Berikutnya, Kang, ini tentunya kami juga yang membuat kami tertarik nih tentang keseharian dari Kang Aang sendiri ya. Seperti contohnya kemarin itu waktu Kang Aang ini berkegiatan di Kampung Batara Papring, itu dalam rangka apa sih? Ya, Kegiatan kebetulan
Kalau itu kegiatan yang dilaksanakan oleh Kampung Batara, Baik. saya diundang hanya sebagai narasumber. Oke. Jadi, tetapi itu salah satu kegiatan yang kita laksanakan sebenarnya. Baik. Kemarin itu bagaimana menulis cerpen berbahasa Osing dengan ejaan yang sudah ditetapkan gitu, yang diajarin Baik. di sekolah-sekolah Baik. gitu. Jadi di situ ada narasumbernya, salah satunya Holip. Holip itu juga Pak Holip ya. Nur Holipa itu juga anggota dari Sengkerkuwung Blambangan. Oke. Jadi dia udah beberapa kali sebelum direkrut oleh Sengkerkuwung Blambangan menang dalam menulis cerpen berbahasa Baik. Osing dari Holip waktu masih sekolah, Baik. gitu, sekolah SMA. Jadi acara kemarin itu di Kampung Batara itu termasuk salah satu agenda rutin ya. Agenda rutin yang Betul. diadakan oleh Kampung Batara. komunitas, ya. Iya, kebetulan Kampung Batara bikin acara itu, tapi biasanya Sengkerkuwung juga melaksanakan kegiatan seperti itu, gitu. Oke, seperti Iya, itu juga seperti ya. itu juga ya. Baik, Kang Ang, lalu begini. Dengan melakukan upaya-upaya seperti itu, baik Kang Ang tentunya mewakili teman-teman yang berada di komunitas Sengkerkuwung Blambangan. Sengkerkuwung Blambangan ya. Mewakili mereka juga, apa sih yang diharapkan oleh Kang Ang ini untuk kedepannya dengan melakukan ini semua? Ya, sebagian besar memang nguri-nguri bahasa Osing itu. Tetapi kita juga itu tadi sebagai bahasa yang utuh harus bahasa Osing harus tampil dalam bentuk tulisan, dalam versi tulis, dan itu untuk mengungkapkan ide-ide atau pikiran-pikiran teman-teman, misalnya menulis soal kesenian-kesenian Banyuwangi, ada yang teman-teman kita nulis soal Janger, soal sejarah Banyuwangi, soal macam-macam gitu. Dan itu sebagai, kalau bahasa tutur saja 20-30 tahun mungkin nanti bahasa Osing akan hilang. Tapi sebagai bahasa tulis ini akan bisa dibaca oleh anak cucu kita nanti gitu. Saya kira begitu. Apalagi kalau sampai ada para generasi muda Banyuwangi yang juga menaruh perhatian yang sama ya, seperti yang Akang lakukan dan juga teman-teman Sengkerkuwung Banyuwangi, perhatian mereka terhadap bahasa Osing ini juga sama. Tentunya bahasa Osing ini tidak akan hilang di telan zaman ya Kang. Betul. Ya, harapannya sih begitu. Walaupun dalam perkembangannya bahasa Osing ini sebagai bahasa yang kecil, bahasa kecil itu ukuran penuturnya kurang dari 1 juta. Baik. Itu tertekan oleh bahasa yang lebih gede. Baik. Dalam hal ini bahasa Jawa, bahasa Indonesia, ataupun bahasa Inggris belakangan. Baik. Seperti misalnya Balai Bahasa ataupun Badan Bahasa mengadakan revitalisasi, jadi menguatkan kembali. Karena kenyataannya seperti yang saya lihat misalnya di kampung orang Osing Kemiren gitu, Baik. ada satu bimbel yang isinya 13 orang, 13 anak-anak berusia SD. Anak-anak Osing semua. Anak-anak Osing semua. Baik. Yang berbahasa Osing saben hari di rumahnya itu hanya 1 anak. Dari 13 anak. Dari 13. Yang 12 anak ini berbahasa Indonesia. Jadi dari situ kedepannya itu akan melemahkan posisi bahasa Osing. Sebenarnya kalau dalam teori bahasa, kalau ada rumah tangga yang bapak ibunya beda bahasa, jangan memakai satu bahasa. Misalnya orang Osing kawin sama orang Madura, Baik. kemudian tinggal di kampung Osing situ di Kemiren. Jangan menggunakan bahasa Osing saja, atau bahasa Madura saja, Baik. atau seperti kebanyakan sekarang keluarga Osing aja memakai bahasa Indonesia Baik. sebagai bahasa pengantar di rumahnya gitu. Mestinya bapaknya kalau Madura tetap
pakai bahasa Madura kepada anaknya, ibunya Osing memakai bahasa Osing kepada anaknya, anaknya pakai bahasa Indonesia kalau di sekolah. Jadi pada saat nanti anaknya tumbuh besar, anak ini tiba-tiba udah Ahli 3 bahasa. ahli 3 bahasa. Oke. Begitu. Harus Pada saat begitu. ngomong Osing dia fasih Osing, pada saat Madura fasih Madura, pada saat ngomong Indonesia dia fasih berbahasa Indonesia. Baik. Anak udah bisa mencerna sendiri gitu. Baik, baik. Jadi mestinya itu yang dilakukan sehingga tidak seperti sekarang banyak anak-anak Osing yang orang tuanya Osing-Osing tapi tergagap-gagap pada saat disuruh ngomong berbahasa Osing karena setiap hari dia menggunakan bahasa Indonesia gitu. Dan itu yang menjadi kekhawatiran Akang dan juga teman-teman di Sekar Kuwung Blambangan ya? Betul. Oke, baik. Lalu yang terakhir nih Kang, ini sebelum kami kelupaan ya, ada satu hal yang juga ingin kami tanyakan. Karena dari info yang kami dapat nih Kang, rupanya Kang Aang ini sahabat Indonesia selain menjadi sosok yang sangat getol sekali, pemerhati bahasa Osing, rupanya beliau ini melakukan hal yang tidak hanya sekedar bahasa Osing saja, tetapi juga mempunyai cita-cita dan bahkan sudah mendapatkan penghargaan terkait memajukan nama Banyuwangi ini. Apa yang bisa diceritakan tentang itu, Kang Aang? Iya, saat sebelum COVID ya, Ya. waktu itu menterinya udah Pak Arief Yahya, Baik. walaupun saya tidak direkrut oleh Pak Arief Yahya gitu. Oke. Jadi timnya Pak Arief Yahya ini ada yang namanya tim ahli branding Wonderful Indonesia. Jadi Wonderful Indonesia. Wonderful Indonesia itu tagline-nya Kementerian Pariwisata zamannya Pak Arief Yahya untuk mengangkat pariwisata Indonesia di mata dunia gitu. Baik. Antara lain yang dikerjakan tim ini adalah menulis makalah-makalah tentang pariwisata Indonesia yang diajukan ke event-event pariwisata yang ada di dunia. Ada Baik. di Berlin, ada di Madrid, ada di Thailand dan lain-lain. Nah, pada saat itu di Madrid, United Nations World Tourism Organization atau badan PBB yang ngurusin pariwisata dunia, itu setiap tahun ada menggelar market pariwisata di situ, dan salah satunya adalah memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang memajukan pariwisata, kemudian NGO yang memajukan pariwisata, dan sosok yang memajukan pariwisata. Nah, saya ditugaskan oleh Kementerian Pariwisata waktu itu menulis tentang bagaimana pemerintah Banyuwangi memajukan pariwisatanya gitu. Baik. Karena di zaman Pak Anas itu kebetulan pariwisata Banyuwangi sangat berkembang. Baik. Akhirnya saya datang ke sini, saya wawancara beberapa orang, kemudian saya tulis, dan akhirnya oleh kementerian dibawa ke Madrid. Waktu itu dari sini Kepala Dinas Pariwisatanya Pak Bramuda, saya bareng Pak Bramuda ke sana ke Madrid, dan dengan tim dari Kementerian Pariwisata disajikan, kemudian makalah itu dapat memenangkan medali emas sebagai dalam kategori kategori pemerintah daerah yang memajukan pariwisata terbaik seluruh dunia gitu. Luar biasa. Tuh, luar biasa bukan? Kemudian Lalu, saya juga pernah lagi memasukkan makalah tentang Lalare Orkestra. Baik. Karena menurut saya waktu itu sangat jeli Pemda ini untuk menggerakkan generasi muda untuk mencintai kesenian dan menampilkannya pada sebuah konser yang layak tonton gitu. Baik. Yaitu dalam bentuk
lalare orkestra, anak-anak SD yang main gamelan berseratus orang gitu. Saya anggap ini sebuah terobosan untuk anak-anak bisa menguri-nguri budaya Banyuwangi gitu, dan itu juga dapat medali emas di PATA, Asosiasi Turisme se-Asia Pasifik gitu. Luar biasa. Tuh, sahabat UB Indonesia, akhirnya kita sedikit banyak saat ini sudah bisa mengetahui ya, siapa sih sosok Kang Aang ini yang tidak saja hanya sangat memperhatikan tentang kelestarian budaya Osing, tetapi juga sudah berbuat banyak juga terhadap kemajuan dari kota Banyuwangi. Seperti itu, Kang Aang. Ya. Luar biasa yang sudah Terima dilakukan. kasih. Baik, Kang Aang, ini tanpa terasa kita sudah cukup lama juga loh bincang-bincangnya. Dan sebelum kita akhiri jumpa kita kali ini, mungkin ada pesan yang ingin Kang Aang sampaikan kepada pemirsa UB Indonesia, ada. Dan untuk kali ini spesial sahabat UB Indonesia, karena khusus kami minta Kang Aang ini untuk menyampaikannya dalam bahasa Osing terlebih dahulu, untuk lalu kemudian ditranslate dalam bahasa Indonesia. Seperti itu ya Kang, silakan Kang. Jadi pemirsa OB Indonesia, utamane hang wong-wong tuwek nganggo basa Osing, ojo lali nguri-nguri basa Osing, nganggo basa Osing nang keluargane, nganggo basa Osing nang anake lan sapa bae, makne basa hang ditinggalan nami Mbah Buyut iku bisa diuri-uri ambi anak putun rika. Aja sampai anak putun rika hing bisa maning basa Osing merga hing dienggo ring keluargane. Aja sampai isin nganggo basa Osing. Iki basa tinggalane buyut, ya iki hang kudu diuri-uri sampai besok digau. Baik. Jadi saya sampaikan kepada keluarga Banyuwangi, khususnya keluarga yang berbahasa Osing, bahkan siapapun yang tinggal di Banyuwangi merasa sebagai orang Banyuwangi, untuk menggunakan bahasa Osing kepada keluarga, kepada anaknya, sehingga bahasa Osing ini bisa dilestarikan dan tidak malu menggunakan bahasa Osing dimanapun. Terima kasih. Seperti itu ya, luar biasa. Dan tentunya Kang Aang, kami semua berharap bahasa Osing ini tidak akan hilang di telan zaman, dan sehingga upaya Akang dan juga teman-teman dalam Sekar Kuwung Blambangan tidak akan menjadi sia-sia ya. Amin. Dan kami setuju sekali atas saran dari Kang Aang tadi. Mari sahabat Indonesia, khususnya warga Banyuwangi, kita harus bangga dengan bahasa ibu kita agar bahasa asli Banyuwangi ini tidak sampai hilang di telan zaman. Seperti itu ya Kang? Iya, betul. Baik Kang Aang, terima kasih ya karena sudah meluangkan waktu untuk berbagi kisah dengan kami semua. Terus semangat ya Kang untuk terus berkarya, sehingga apa yang dicita-citakan oleh Akang tadi bisa segera terwujud. Amin. Terima kasih sekali lagi. Dan sahabat UB Indonesia, seperti biasa kami harap Anda untuk tidak beranjak kemana-mana terlebih dahulu, karena di akhir video nanti akan ada sebuah pesan yang sangat berharga buat kita semua. Sungguh luar biasa bukan apa yang dilakukan oleh Bapak Antariksawan tadi? Selama bertahun-tahun beliau selalu berusaha untuk memperkaya dan melestarikan bahasa Osing
yang sudah menjadi ciri khas dari masyarakat Banyuwangi. Dan kita semua tentu membutuhkan banyak sekali sosok-sosok pemerhati seperti beliau, mengingat ada begitu banyaknya bahasa daerah di negara kita. Dan melalui video ini, kami juga ingin mengajak Anda semua untuk mulai menggunakan bahasa daerah kita masing-masing dalam lingkup keluarga maupun komunitas yang kita miliki. Karena dengan melakukannya, sama saja kita telah ikut berperan dalam melestarikan budaya bangsa kita, yaitu budaya Indonesia yang berbineka tunggal ika. Sekian jumpa kita kali ini. Salam OB Indonesia.